video ini, setiap bentuk-bentuk pasar akan dijelaskan melalui 4 aspek, yaitu definisi, ciri-ciri, kelebihan dan kekurangan, serta contoh nyata yang ada di Indonesia. Untuk memulai pembahasan, kita mulai dari bentuk pasar yang dianggap paling kompetitif, yaitu pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna adalah kondisi pasar di mana tidak ada satupun pelaku, baik penjual maupun pembeli, yang mampu mengatur atau mengubah harga. Produk yang dijual bersifat homogen sehingga pembeli tidak membedakan berdasarkan produsen. Karena itu, setiap pelaku hanya menerima harga yang sudah terbentuk dari interaksi permintaan dan penawaran. Pasar persaingan sempurna mempunyai beberapa karakteristik utama, yaitu 1. Jumlah pelaku yang sangat banyak dan skala masing-masing sangat kecil dibanding total pasar, sehingga keputusan satu perusahaan tidak mempengaruhi harga. Yang kedua, produk sepenuhnya homogen, memberikan utilitas yang sama tanpa memandang siapapun produsennya. Yang ketiga, setiap produsen mempunyai price taker, yang artinya mengikuti harga pasar karena tidak memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Adapun kelebihan dan kekurangan di pasar persaingan sempurna. Di pasar persaingan sempurna ini mempunyai beberapa kelebihan, yaitu 1. Efisiensi yang maksimal. Dalam jangka panjang, perusahaan hanya memperoleh keuntungan yang normal sehingga mereka terdorong beroperasi dengan biaya yang serendah mungkin. Harga, pendapatan marginal, dan biaya marginal akan bertemu pada titik yang sama yang menandakan tercapainya efisiensi produktif dan alokatif. Yang kedua, pilihan dan kebebasan ekonomi. Tidak ada pelaku yang bisa memaksakan harga, jumlah produksi, atau jenis produk. Masyarakat bebas memanfaatkan faktor produksi yang dimiliki dan memilih barang sesuai kebutuhan, karena pasar bergerak sepenuhnya berdasarkan mekanisme persaingan. Namun, pasar ini juga memiliki beberapa kelemahan nyata, yaitu 1. Inovasi yang rendah, seperti teknologi yang mudah ditiru, keuntungan tambahan cepat hilang, dan perusahaan cenderung kecil sehingga tidak ada insentif untuk riset dan pengembangan. Yang kedua, biaya sosial dapat muncul. Dari sudut pandang perusahaan, penggunaan sumber daya mungkin efisien, tetapi bisa menimbulkan dampak buruk seperti pencemaran. Yang ketiga, pilihan konsumen yang terbatas. Produk yang homogen membuat konsumen tidak punya variasi atau diferensiasi barang. Adapun contoh nyata pasar persaingan sempurna yang ada di Indonesia, yaitu pasar komoditas pertanian dan hasil bumi yang bersifat homogen, seperti beras medium, gabah, jagung, kentang, cabai rawit, dan bawang merah. Produk-produk ini dijual oleh banyak petani yang harganya seragam mengikuti kondisi pasar dan tidak ada satupun penjual yang mampu mengendalikan harga secara mandiri. Oke, setelah kita membahas pasar persaingan sempurna yang dikendalikan oleh mekanisme pasar, sekarang kita akan membahas pasar yang benar-benar berlawanan, yakni pasar monopoli. Pasar monopoli adalah suatu kondisi di mana pasar hanya dikendalikan oleh satu perusahaan, yang produk itu benar-benar hanya diproduksi oleh perusahaan tersebut, dan perusahaan tersebut tidak memiliki pengganti yang mirip. Jadi, perusahaan ini adalah satu-satunya sumber barang bagi konsumen, sehingga perusahaan ini atau pasar monopoli mempunyai kekuatan sebagai price maker atau penentu harga, karena dia satu-satunya perusahaan yang menyediakan barang tersebut. Pasar monopoli terbentuk karena 3 hal. 1. Karena ini adalah salah satunya perusahaan yang menyediakan produk. Kedua, untuk masuk ke dalam industri atau untuk menjual barang tersebut, itu tuh ada barrier yang sangat susah untuk ditembus oleh orang-orang biasa. Kemudian yang ketiga adalah pasar monopoli memiliki kemampuan untuk melakukan diskriminasi harga, di mana dia bisa menjual harga yang berbeda untuk berbagai jenis kalangan walaupun produknya sama. Pasar monopoli mempunyai sisi positif,
Di mana? Karena dia tidak punya persaingan, maka energinya akan bisa terfokus sepenuhnya kepada riset, pengembangan. Ini sangat penting, terutama untuk perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur, yang mana biaya awal dari perusahaan itu cukup besar. Nah, selain itu, karena tidak adanya persaingan juga, maka dia tidak membagi pasarnya dengan orang lain. Maka dari itu, semua permintaan yang di pasar akan dikelola oleh perusahaan ini, yang mana produksinya menjadi sangat efisien, sebab mereka tahu jumlah permintaan yang dimiliki dan bisa memproduksinya secara masif dan efisien. Namun, karena tidak ada persaingan juga, maka biasanya perusahaan monopoli memberikan harga yang cenderung tinggi kepada konsumen. Itu melebihi biaya produksi. Selain itu, karena tidak ada kompetitor yang dapat merebut pasarnya, maka mereka kurang terdorong untuk melakukan inovasi atau melakukan perbaikan terbaru kepada produk mereka. Karena walaupun pelayanan dan sebagainya kurang baik, tetap saja karena dia adalah satu-satunya perusahaan, maka konsumen akan terpaku pada perusahaan tersebut untuk mendapatkan barang. Contoh realnya di Indonesia adalah monopoli yang dikendalikan oleh negara atau yang disebut sebagai monopoli alamiah. Salah satu contohnya adalah PT PLN yang mengendalikan pasokan listrik seluruh Indonesia. Kemudian ada juga PT KAI yang mengendalikan perangkutan melalui kereta apian dan infrastruktur rel kereta api. Kali ini kita akan masuk ke pembahasan mengenai struktur pasar oligopoli. Ini adalah jenis pasar yang paling sering ditemui di dunia nyata, terutama di industri-industri yang mempunyai modal besar dan harus mempunyai teknologi yang kuat. Pasar oligopoli adalah kondisi di mana hanya beberapa perusahaan besar yang memegang sebagian besar pasar. Pemainnya sedikit, tetapi mereka mempunyai peran besar dalam pasar itu sendiri. Keputusan suatu perusahaan akan memberikan efek terhadap perusahaan lainnya. Contoh misalnya, satu perusahaan menentukan suatu harga barang, maka perusahaan lain juga harus mengikuti kebijakan seperti ini. Kenapa? Karena mereka tuh saling terikat. Kekurangannya apa sih? Biasanya kekurangannya itu adalah karena pemainnya sedikit. Nah, biasanya harga produknya itu cenderung lebih tinggi dibanding pasar kompetitif. Nah, selain itu ada resiko kolusi atau di mana mereka kerjasama untuk biasanya, ayo deh kita naikin harganya gitu biar kita untung, atau ayo deh kita turunin harganya, seperti itu. Contoh pasar oligopoli itu sebenarnya banyak. Cuma kalau kita ambil contoh di Indonesia, kita bisa ambil contoh adalah industri telekomunikasi yang ada di Indonesia. Contohnya adalah perusahaan seperti XL, Telkomsel, dan Indosat. Itu adalah pemain besarnya. Nah, mereka tuh saling berpengaruh terhadap strategi dalam penjualan mereka gitu. Oke, sekarang kita masuk ke pasar yang paling ramai, paling kreatif, paling sering kita temui sehari-hari, yaitu pasar persaingan monopolistik. Jadi, pasar persaingan monopolistik adalah pasar yang terdapat banyak penjual dan banyak pembelinya. Pasar ini itu unik. Banyak sekali produsen yang jual produk yang kelihatannya sama, tetapi sebenarnya punya ciri khasnya masing-masing. Mulai dari rasa, kemasan, sampai brandingnya. Semuanya dibuat agar konsumen merasa, ini beda loh. Karena punya ciri khas masing-masing, setiap perusahaan bisa sedikit mengatur harga. Tetapi tetap tidak bisa nih seenaknya karena pesaingnya yang banyak. Ada beberapa ciri penting dari pasar ini. Yang pertama, pemainnya yang banyak, tetapi masing-masing hanya pegang sebagian kecil dari pasar. Yang kedua, produk terdiferensiasi. Ada rasa yang unik, desain yang berbeda, atau juga brand yang memiliki vibes tertentu. Yang ketiga, masuk ke pasar ini itu mudah sekali. Karena itu selalu nih muncul brand-brand yang baru. Yang keempat, kekuatan harga yang terbatas. Menaikkan harga sedikit oke, boleh, tetapi kalau terlalu mahal, konsumen langsung kabur ke merek yang lain. Dan yang kelima, persaingannya itu lebih sering lewat non-harga, seperti iklan kreatif, packaging yang lucu, promo, gimmick, sampai pelayanan yang lebih ramah. Kelebihan dari
pasar monopolistik ini tuh apa sih? Pasar ini itu super duper kreatif dan penuh inovasi. Konsumen dimanjakan dengan banyaknya pilihan dan variasi produk. Pengusaha baru juga mudah banget muncul selama memiliki ciri khas yang membuat mereka beda dari yang lainnya. Tetapi ada juga kok kekurangannya. Karena fokus di diferensiasinya dan juga promosi, biayanya tuh lebih cenderung besar, sehingga harga produk cenderung lebih tinggi. Dan kadang, diferensiasi itu cuma kelihatannya aja yang beda, padahal produk itu hampir sama. Contohnya yang ada di Indonesia tuh gampang banget. Seperti di dunia F&B, ada Citato, Citala, and Piatos, hingga brand minuman kekinian seperti kopi kenangan, janji jiwa, atau kedai ayam geprek yang berjajar di mana-mana. Mirip, tetapi setiap brand punya gaya dan ciri khasnya masing-masing. Kalau kita rangkum semua pasar tadi, mulai dari pasar persaingan sempurna, monopoli, oligopoli, sampai monopolistik, intinya tidak ada pasar yang benar-benar sempurna. Persaingan sempurna paling efisien, tetapi kurang inovasi. Kalau monopoli, memiliki kekuatan penuh tapi rawan merugikan konsumen. Kalau oligopoli, saling bergantung, dan monopolistik itu sangat kreatif tapi kurang efisien. Setiap pasar itu punya karakternya masing-masing, dan memahami ini membantu kita untuk paham kenapa harga dapat terbentuk seperti sekarang, kenapa perusahaan bersaing dengan cara tertentu, dan bagaimana kita sebagai konsumen akhirnya memilih produk yang kita beli. Jadi, setelah membahas semua pembahasan ini, kita memiliki gambaran yang jauh lebih jelas tentang cara kerja berbagai bentuk pasar. Semoga penjelasan ini membuat topik bentuk pasar menjadi lebih mudah untuk dipahami. Sekian dari kami, terima kasih.